Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Divi Toys tentunya ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara dari teman-teman yang sudah subscribe Divi Toys. Kemarin ada yang nanya bagaimana sih cara ngambil keuntungan pasangan atau lotre gitu. Jadi kali ini saya akan berbagi caranya teman-teman ya, menurut versi saya, karena versi orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Itu versi saya menurut pengalaman saya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini pasangannya nih teman-teman, pasangan mainan. Nah, pasangan mainan ini tidak terfokus sama mainan ya, bisa aja ada perabotan. Kalau perabotan biasanya isinya ya tetap permen ikut, tapi mainan nggak ada. Ya, ada centong, ada panci, mungkin ada apa. Kalau untuk minuman, nah, permen ikut, mainan juga nggak ikut, kayak centong, kayak ini, kayak yang seumpamanya di pasangan minuman, mungkin ada meson, ada teh gelas, mungkin di sini tidak diikutkan ya, karena biar pelanggannya itu nggak fokus gitu. Sebenarnya ini pasangan minuman, pasangan ini jangan dicampur macamnya, biar lumayan banyak. Jadi ini pasangan ini saya kasih tahu dulu teman, ini adalah pasangan yang isi 80 mata. Nah, ini ada kuponnya nih teman-teman. Pasangan ini isi 80 kupon. Biasanya ini nilai jualnya, kalau yang ini di Jakarta ini eceran Rp500. Di Jakarta eceran Rp500. Kalau satu mata kupon ini dijual dikalikan 80, dapat duitnya jadinya 40.000 nih teman-teman ya. Jadi ini kupon ini isi 80 dan mainannya ini isinya, perhatiin lagi nih teman-teman, mainannya isinya 83. Yang 80, yang tiganya itu mainan gede-gede, biasanya mainan gede-gede, dan ini tetap nyantel di sini walaupun sisa permen, mainan gedenya tetap ada. Jadi ini semua dapat nih teman-teman, walaupun yang song dapatnya permen. Paham teman-teman ya. Dan kita masuk ke langkah selanjutnya nih teman. Kalau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar, nanti pasti saya jawab. Jadi kita masuk ke kelanjutannya, yaitu cara menentukan harga jual nih teman-teman. Jadi yang perlu kita pahami dulu gini, penjualan kita masukin ke agen itu dikategorikan menjadi 3 nih teman-teman. Jadi agen besar seperti kayak distributor, agen pasar, dan warung nih teman-teman. Warung itu berarti ibarat kata kita langsung ke belusukan gitu ya, langsung ke langsung dicabut ke anak-anak, itu namanya warung. Kalau namanya agen itu, kalau menurut versi saya itu seperti yang di pasar, semuanya kayak warung-warung untuk beli belanjaan, cuman kayak ciki, kayak mainan, kayak apa, itu di agen itu ya teman-teman ya. Di pasar, semuanya satu pasar, taruhlah kalau di dekat saya itu ada pasar Kemiri, semuanya di situ mungkin sekitar ada 5 atau 6 agen. Itu agen ciki ya, masuknya agen ciki. Nah, ada lagi distributornya nih teman-teman. Distributor jadi barang yang langsung dari pabrik, semua barang dari pabrik. Nah, dan kita nanti akan saya kasih tahu cara masukin harganya ke distributor itu teman-teman. Jadi pembagiannya begini nih teman-teman. Kita dari awal ya, modal awal ini tidak boleh lebih dari 21.000 kalau untuk eceran Rp500 ya. Kalau untuk eceran Rp500 tidak boleh lebih dari 21. Nah, umpamanya kita pengrajin pertama, kita tidak boleh lebih dari 21, mungkin maksimal lah ditahan bisa 22.000 modalnya. Terus masukin ke distributor atau agen besar itu tidak boleh lebih dari 26.000. Jadi kalau seumpamanya modal 21, anggap 21.000 ini teman-teman udah dihitung sama plastiknya, sama staplesnya, sama pokoknya semua, dan harga tenaga ya. Mungkin tenaga mungkin Rp300, mungkin ininya 200, pokoknya udah dihitung semuanya.
Nah, jadi masukin ke distributor itu 26.000. Distributor nanti jual ke agen pasar itu 26.000. Jadi agen pasar nanti jual ke warung itu 31.000 nih teman-teman. Jadi gini, kita jual ke agen 26.000 ya. Kalau seumpamanya kita jual ke agen distributor 26.000, kalau agen pasar kita langsung jual, kita jualnya 28.000 nih teman-teman. Maksudnya apabila kita langsung jualnya ke warung langsung ke pengecer gitu, pengecer yang mengecerkan lagi warung, itu kita nggak lebih dari 31.000, 31 dan 32. Jadi nanti warung dapat keuntungan kalau kita masukinnya 31.000, warung dapat keuntungan 9.000 per papan. Nah ini, apabila kita ngecernya ke warung langsung, kita bisa naikkan modalnya, terserah kita semuanya. Tapi kalau kita berfokus pada ke agen besar, dia pengambilan taruhlah bisa sampai ratusan teman-teman, ratusan, bahkan mungkin bisa 500 lembar kalau untuk kita bisa masuk ke distributor. Memang perjuangannya sulit, tapi bisa terjadi. Saya pernah itu. Nggak kuat masukin ke. Jadi kalau yang ngambil itu seluruh agen. Kalau distributor ngambil 100 lembar, mungkin agen itu paling bisa ngambil 10 lembar, 15 lembar, bahkan bisa paling banyak 20 lembar. Warung paling banyak 2 lembar, 1 lembar gitu teman-teman. Maksud ya, kalau untuk eceran 500 rupiah. Nah terus apabila di ecernya 1000 nih teman-teman. Soalnya kita ambil contoh untuk ini isi 80 teman-teman ya. Karena isi 80 ini udah melalui survei di sini. Jadi teman-teman kita itu satu pedagang pasangan dulu ya lotre, karena untuk mencari langganan itu biasanya yang menarik itu ini yang untuk dipasarkan awal, pasangan-pasangan begini. Jadi dibikinlah 3 varian dulu itu isi 60, isi 80 dan isi 100. Dicantelin di agen ya, 10. Tapi yang kenapa nggak tahu yang laku itu isi 80 ya, cepat habis. Berarti psikologis pembeli itu enak, mungkin secara ininya belinya itu mungkin gampang, jualnya mungkin jual 30, mungkin agennya bisa jual 30 mungkin ya, tapi saya rasa dia jual juga 31 sih. Kayaknya psikologisnya nggak tahu kenapa angka 80 itu lebih menarik gitu teman-teman. Dan usahain kalau bikin pasangan itu harus penuh, nggak boleh ada celah, jadi kesannya meriah. Jangan ditumpuk begini, jangan ditumpuk ke bawah, ini harus full nih teman-teman ya. Nah di sini dikasih bambu nih teman-teman. Kalau yang ini ada bambunya, bambu melintang sini. Jadi biar nih, ini dalamnya ada bambunya nih teman-teman. Nih ada bambunya. Karena apa? Kalau nggak ada bambu nanti pasti kalau semuanya lebih dari 1 minggu diganteng belum habis, yang ini ngelipat begini nih teman-teman, ngelipat begini jadi jelek ya. Harus ada bambunya. Bambu murah kok, mungkin kalau di Jakarta sini beli 10.000 aja yang pendek-pendek udah dipotongin, udah dapat banyak banget. Panggul itu yang bekas-bekas. Nah, dan kalau untuk pengrajin ini harus punya ini nih teman-teman, ini adalah wajibnya, ini kuncinya, ini namanya staples buaya. Staples buaya ini harus, karena apa? Yang ini itu bisa menjangkau ke ini nih teman-teman, bisa menjangkau ke sini gitu teman-teman nih, bisa nyampe sini, yang dari sini bisa ke sini. Pokoknya fleksibel banget nih. Kalau jangan pakai yang kecil, kita bikin list lagi malah ribet ini. Oke, kita juga jual nih, harganya mungkin sekitar 75.000. Kalau untuk yang bikin puas banget, beli merek Mac atau Kanguru, ya awet. Kalau ini yang murah, merek Joyko ya.
Ini jarang ada yang jual, tapi sekarang di online shop udah mulai banyak kok. Namanya staples buaya nih teman-teman ya. Jadi kita lanjut nih teman-teman. Ini udah 10 menit nih. Ya biarin aja, kita cerita aja, mungkin ada yang nyimak sampai sekarang. Kalau yang untuk eceran 1000 nih teman-teman, kelipatannya modalnya teman-teman. Jadi semuanya tadi modal awalnya 21, ya ini modal awalnya 42.000. Nah gitu disesuaikan, bisa aja nih semuanya di daerah luar pulau, bisa aja ini eceran 1000, bisa aja ini eceran di ecer 1000, berarti ini harga barang ini itu modalnya sekitar 42.000. Ini pokoknya dikalkulasi aja, semuanya modal di DV ini kan sekitar berapa ya, 30-an ya, karena kita juga nggak bikin sendiri, ini dari pengrajin lagi ya kan. Bisa di ini kayaknya berapa harganya modalnya, nanti saya cek lagi nih teman-teman, masih bisa terjual. Nah, kalau di luar pulau ini modal kayak gini udah bisa sampai 40-an ribu ya modalnya ya. jadi duitnya sekitar nanti 80.000. Jadi gitu nih teman-teman, kalau modal 42.000 masukin ke distributor itu 52.000, masukin ke agen itu 56.000, masukin ke warung 62.000, dan warung dapat keuntungan itu 18.000. Dan keuntungannya berlipat nih teman-teman ya, keuntungannya berlipat. Jadi kira-kira teman-teman di sana pingin ide apa, pingin cara apa, pingin cara pandang yang berbeda dari YouTube lain. Kan banyak nih yang bikin YouTube nih teman-teman, saya juga bikin YouTube. Ya punya pandangan-pandangan lain, bisa tulis saja di sini, mungkin nanti kalau kita ada kesempatan saya bisa bikin tutorialnya. Kiranya ini dulu nih teman-teman ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat ya buat teman-teman semuanya. Tujuannya supaya teman-teman penjual mainan itu bisa eksis dan bisa berkembang ya, berkembang. Apalagi kalau pasangan kayak gini. Oh ya, ini sekedar informasi aja nih teman-teman, saya pernah membawa jenis pasangan ini ke kiai teman-teman, ke kiai yang usah saya sebutin kiainya. Jadi saya pernah menanyakan keabsahan pasangan ini teman-teman. Mungkin kalau di kata orang itu judi ya teman-teman ya, katanya begini. Tapi setelah saya ini tanyain, saya nanya gini Yai, gimana nih menurut keabsahannya apabila jualan saya itu jualan mainan kayak semacam lotre begini, apakah di norma agama itu melanggar atau kita nanti nggak dapat keberkahan. Begitu dilihat sama dia begini, oh tidak apa-apa mas, ini namanya strategi dagang. Strategi dagang dari zaman dulu juga udah ada, nggak apa-apa. Yang penting semua ada hadiahnya. Toh yang mau beli di sini juga dia udah mengerti bahwa konsekuensinya kalau nggak kena itu dapatnya permen. Kecuali penipuan, dapatnya ini tapi dijanjiin dapat ini nggak dapat. Kalau ini kan udah jelas, ini untung-untungan, nggak apa-apa. Ini strategi dagang, lanjutkan katanya, nggak apa-apa menurut beliau. Oke ya, kiranya ini dulu, makanya saya beraniin bikin begini. Tapi ini teman-teman, apabila kuponnya yang nggak dapet, ada banyak yang dapat, itu ada kupon ribuan, ada HP, saya kurang recommended, karena itu menurut saya keuntungannya juga terlalu gede, gapnya mungkin orang bisa habis duit ratusan ribu untuk mencari satu buah HP, mungkin itu juga. Nah menurut saya kurang serak ya, mending main yang begini aja. Ini udah saya tanyakan ke guru saya, ini katanya strategi dagang nih teman-teman, jadi aman untuk dijual. Oke, kiranya ini dulu nih teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.